Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya, Sitius Baru SPD, calon guru penggerak Angkatan 1135 Kabupaten Selatan, Sumatera Utara di SD Negeri 076722 Lelu Samiri, Kecamatan Lelobar. Kali ini saya melakukan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 076722 Talia, Kecamatan Tinggi Selau Ahim, atas nama Bapak Yafeti Halau SPD. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, nah artinya Bapak dalam keadaan sehat dan baik. Nah, bagaimana dengan waktu dan kesediaan Bapak jika saya melakukan percakapan wawancara tentang pengalaman Bapak sebagai pemimpin di satuan pendidikan Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak? Bagaimana tentang waktu dan kesediaan Bapak? Oh, berarti bersedia ya, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Kita mulai, Pak. Baik, selama ini Bapak menjadi kepala di satuan pendidikan Bapak. Nah, tentu banyak suatu dilema yang dihadapi dan yang juga ditemukan, baik antara guru dan kepala sekolah dengan siswa, kepala sekolah dengan guru. Nah, ini pertanyaannya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama juga mengandung nilai kebajikan? Pertanyaan itu, Pak. Dan Pak, pertama-tama dulu dalam mengambil suatu dalam sebuah masalah yang berada di sekolah, pertama dulu Yang mengidentifikasi masalah, Pak, apa ya, saja faktor-faktor penyebab masalah itu terjadi, Pak. Iya, apa yang terjadi, lalu kita melakukan pengkajian dari masalah tersebut dan melakukan pendekatan secara personal kepada guru yang bersangkutan agar kita dapat memahami dengan detail apa saja yang menjadi penyebab penyebab Betul. daripada masalah masalah atau disiplin, ya, kasus yang kita hadapi, misalnya masalah disiplin disiplin sekolah. guru ya di sekolah. Iya. Baik, nah itu aja ya, Pak. Iya. Nanti diidentifikasi, Iya. dilakukan pendekatan secara personal dan menyiapkan penyebab-penyebab. Iya. Sehingga dari situ nanti kepala sekolah bisa melakukan suatu tindakan Tidak atau lanjut. keputusan tidak lanjut. Baik, Pak, terima kasih. Nah, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, misalkan dalam suatu kasus tadi mengenai disiplin guru yang memang sering melakukan tidak masuk mengajar di kelas? Langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan pembinaan secara lisan dulu. Oh, lisan, ya. Ya. Kemudian setelah itu kalau tidak ada perubahan kita menyampaikan hinaan secara Tertulis. ya, Betul. jadi dia bisa sering membaca-baca, bisa berubah sikap dan tetap menjadi aktif dalam kemudian kalau tidak diindahkan itu, lalu kita melakukan beberapa Dewan guru. bersama Betul. agar Tindakan yang tindakan diambil yang kita ambil tidak salah arah. tidak salah, betul, Pak. Aturan yang berlaku. Nah, itu juga bagus ya, Pak. Artinya prosedur itu yang pertama-tama kita komunikasi secara lisan dan dokumentasi secara tertulis, dan kalau tidak mampan lagi, ya, maka kita ada lakukan suatu forum rapat Dewan Guru bersama komite. Artinya tidak kebalikan nanti masalah itu untuk melanggar suatu kode etik itu. Ini yang berikut, Pak. Ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi di satuan pendidikan Bapak? Iya, hal yang paling efektif di dalam mengambil suatu keputusan itu adalah yang pertama dulu kita sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, Ya. kita melakukan pendekatan secara personal. Ya, pendekatan. Kemudian kita mengerahkan serta menyadarkan diri dalam melaksanakan tugas Sebagai guru ya. sebagai guru, misalnya kewajiban dan tanggung jawab harus dijalankan sesuai dengan fungsinya guru di dalam melaksanakan tugasnya.
terutama di kelas. Betul. Terima kasih, artinya yang lebih efektif ya selalu mengadakan suatu pendekatan secara personal dan menyadarkan diri tentang tugas dan sebagai guru. Artinya kita itu mengajar, mendidik anak ya, kita harus mengingat itu semua agar kita itu bisa dipercaya. Ini sesuai dengan profesor. Yang berikut Pak, kira-kira Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema ini, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan dalam proses bagaimana? Iya, itu tergantung tingkat kerumitan atau Masalah ya, masalah. kategori masalah. Nah, Kalau misalnya masalahnya yang agak ringan, ya biasa-biasa ya, biasa saja. di tempat ya, secara tepat ya. Iya, tepat dengan mata. Ya betul. Tidak harus dijawabkan, tidak berisiko sekali tergantung ke tingkat masalah masalahnya. yang terjadi. Kemudian kita kalau kasus yang sedang dan berat, Ya, kita melakukan penjadwalan. Kita mengadakan pertemuan, mengambil saran-saran dari Bapak Ibu guru betul. sehingga apa yang kita lakukan Kesalahan. Ya, artinya ada suatu ketepatan ya, Iya. pengambilan keputusan tidak terbalik arah juga Iya. untuk ini melanggar suatu Iya. peraturan yang dibuat. Nah ini sudah bagus itu Pak, artinya kita itu harus menempati suatu tata cara Iya. aturan yang berlaku ya di sekolah. Yang berikut Pak, ini adakah seseorang atau faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, salah satu yang faktor yang mempermudah di dalam mengambil suatu keputusan yang pertama adalah kita melibatkan Bapak Ibu. Nah, dilibatkan Bapak Ibu guru ya, Saran-saran yang bersifat membangun dari Bapak Ibu guru ke dalam kita. perlu kita Jangan minta kita ya Pak, sebagai pimpinan dokter tidak lagi diminta saran-saran pihak lain. Jadi sebagai juga perlulah kita mengadakan mencari solusi Yang terbaik yang terbaik menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kita melibatkan komunitas sekolah. Ya jika masalah Jika itu masalah itu agak berat, ya kita melibatkan ke orang tua juga. juga apa yang menjadi problem di sekolah itu tetap juga oleh sekolah Sebagai mitra komite. sebagai mitra sekolah. Kemudian kita juga melibatkan guru-guru atau teman sejawat kita Betul. sebuah Ini problem masalah. ya. Baik, artinya Pak mempermudah kita menuliskan suatu masalah apabila kita libatkan guru, melibatkan komite dan orang tua. Mengapa? Karena dasar-dasar itu kita harus sesuai dengan peraturan dan aturan. Iya. Ini yang terakhir Pak, pertanyaannya dari semua hal yang sudah kita bincang-bincangkan tadi Pak, yang telah disampaikan. Ya, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dan keputusan dilema etika tersebut? Iya, hal yang saya petik di dalam mengambil keputusan adalah dengan melakukan penyelesaian masalah berdasarkan prosedur yang melibatkan warga sekolah dan ini sesuai pendidikan pendidikan saya dan yang perubahan yang signifikan Ya. ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Nah, jadi dengan kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah di sini saya merasa nyaman dan aman dan terhindar dari masalah Yang tidak diinginkan ya Pak. Betul Pak. Nah artinya yang dipetik dari pembelajaran pengambilan keputusan atau dari perbincangan kita ini Pak, artinya terutama dulu dalam tugas kita, Iya. nyaman kita. Nyaman. Kemudian kondisi di satuan pendidikan kita itu lebih baik dari yang sebelumnya. Iya. Dan juga ada kepercayaan di mata masyarakat, apalagi juga siswa yang sedang kita didik dan bina di sekolah. Baik Pak, terima kasih. Itulah perbincangan kami pada pagi hari ini bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 76722 Teliel yang bersama Bapak Nafiti Halal SPD, dan kami ucapkan terima kasih. Jauh Pak. jauh. Dan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ada
Terima kasih Pak. Jadi namanya kita kasih ke persoalan Bisa terlibat. Dan itu sudah benar juga, tentu ya Pak. Ya, wajib. Artinya dalam penyelesaian masalah ini, kalau misalnya punya saja yang memutuskan, tentu akan elok, tapi perlu juga mempermudah pekerjaan kita. Kita libatkan mungkin warga sekolah, guru, piket, siswaan atau BK misalkan, dan tidak salah juga orang tua dan komite ketika memang masalah itu dalam tingkat komite. Ya, memang bagus Pak itu. Terima kasih. Dan terakhir ini Pak ya, ini pertanyaannya dari semua hal yang sudah kita perbincangkan ini Pak. Nah, ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dan pengambilan keputusan dilema etika ini? Dari apa yang kita pertama bahwa itu Bijaksana. artinya setiap kali mengambil keputusan itu harus semuanya baik, kemudian harus mendukung gampang tetapi kalau misalnya kita Nah, ini kan betul. sehingga pihak tidak yang terlibat Budaya. nah khusus bagi diri saya sendiri Iya ya, itu yang paling berharga. Kembali. Ya, bisa jadi bertentangan. Baik Pak, artinya ya sebagai pembelajaran yang bisa mempetik, mengingatkan ya bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan setiap masalah dilema etika dan juga dilema moral. Yang itulah yang pentingnya Pak. Saya juga begitu Pak. Memang ketika itu ada teman curhat, cakap-cakap bagaimana tampil dalam kepemimpinan ini yang mengingatkan kita. Ya, karena dalam situasi kesibukan kadang-kadang kita juga lupa ya bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang lebih positif dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus dilema etika dan moral. Baik Pak, terima kasih Pak. Artinya sekian saja yang bisa kami lakukan pada saat ini dalam wawancara antara Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lelewau, Bapak Kulian Duha MPD. Semoga apa yang kami laksanakan saat ini bermanfaat untuk kita semua. Yahoo! terima kasih Pak. Jadi